Pertemanan tetap jalan berarti ya Bang? Lah, kalau nggak jalan nggak pulang ke rumah gua. Rumah PD Perjuangan tuh paling pojok. Berapa partai itu kita lewatin? Tuh kan, bingung kan mau nanya apa lagi? Enggak Sampai apa. bingung hostnya. Dramatisasi keadaan ini apa sih? Biasa-biasa aja gitu loh. Biasa-biasa aja. Makanya ketika dibilang Gibran bilang mau merangkul Mas Anies, Mas Ganjar, merangkul semua pihak. Pertanyaannya yang lain, emangnya mau dirangkul gak masalahnya? Ini Republik Indonesia bukan Teletubbies. Bukan gitu loh. Aduh, sudahlah. Sudahlah. Buktikan saja sama kita bahwa kalian mampu menjalankan pemerintahan dengan lebih baik. Itu aja. Itu. Tapi kita juga tetap harus diberikan dan dihormati untuk memperjuangkan keadilan yang kita anggap dirampas dari Republik ini. Iya. Kalau soal peluang koalisi, oposisi, semalam kan Mas Adi bilang tuh, iman politik PD Perjuangan sepertinya oposisi betul nih untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Itu sudah pasti ya Bang? Ya kalau Ibu Mega pernah oposisi lama. Mungkin nggak itu terulangnya, mungkin. Gampang aja gitu loh. Dan sampai hari ini misalnya ya, tadi saya sudah sampaikan juga, nggak pernah, oi, kagak boleh angket deh, kagak ada, nggak ada gitu loh. Biasa-biasa aja. Kalau kemudian ada larangan saya bicara angket kan ditegur, nggak ada teguran. Iya. Nggak ada kali yang berani negur Bang Adian. Enggak lah, mereka tahu bahwa saya juga taat dan patuh pada perintah partai itu. Tapi bahwa kemudian itu menjadi hak konstitusional sebagai sebuah langkah politik, dan saya adalah manusia politik, kita menyampaikan pada publik sebagai sebuah alternatif untuk mencari jalan agar keadilan yang kita yakini hilang itu dikembalikan, ya boleh dong. Bang, bener gak kalau di PD Perjuangan saat ini tuh ada kubu yang disebut satu Korea bagian utara, satu Korea bagian selatan, satu yang lebih keras, satu yang lebih chill, lebih santai. Bener gak tuh Bang? PD Perjuangan itu ada yang sumbunya panjang, ada yang sumbunya pendek, ada yang nggak pakai sumbu, langsung pengen meledak. Keren nggak? Bang Adian yang mana dulu nih? Sebentar dulu, Mas gua. Kenapa sih kita selalu melihat perbedaan itu sebagai lawan? Kenapa sih kita tidak bisa melihat dari kacamata lain bahwa perbedaan itu kekayaan loh? Itu loh. Apa yang saya bilang tadi? Ya mungkin ada yang masuk yang sumbu pendek kali gitu ya. Tapi kemudian langkah kita terkontrol karena ada yang sumbunya lebih panjang gitu loh. Dan itu kekayaan buat kita. Intinya tetap solid gitu ya Bang, PD Perjuangan? Ya solid lah, kalau nggak mana bisa hat-trick pilih. Iya. Iyalah. Hat-trick tapi kursinya kan turun ya Bang ya? Ya nggak apa-apa ya. Kita Jumlah bicara kursinya. hat-trick atau jumlah kursi? Kalau jumlah kursi turun Ya, itu turun. problem nggak buat PDI Perjuangan? Naik turun biasa-biasa aja kali ya. Yang penting tetap menang. Oke, nggak masalah ya jumlah Nggak kursi kurang. Kan lumbung-lumbung suara PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Bali Bang, dua yang seharusnya di atas kertas itu Pak Mas Ganjar itu menang, tapi kali ini yang memenangkan Prabowo Gibran. Itu masalah gak buat PDI Perjuangan? Sebuah pukulan gak itu Bang? Oh, ke dalam kita harus lakukan evaluasi bahwa bagaimana kemudian kaderisasi dan sebagainya, keberpihakan pada rakyat itu harus teguh-teguhnya dan sebagainya kita lakukan. Di sisi lain bahwa kita melihat bahwa ada kekuatan luar biasa yang bergerak untuk kemudian memecah belah suara dan soliditas kita di bawah. Tapi ya ini pertarungan gitu loh. Ini pertarungan. Dipukul tuh biasa-biasa aja. Jadi nggak usah baper ya Bang. Dipukul, bangkit lagi. Katanya orang besar itu bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang selalu bangkit ketika terjatuh. Iya. Tepuk tangan dong. Oke, Bang. Bentar lagi kan ada agenda pilkada Pilkada, ya. dan kita sudah dengar salah satunya dari PDI Perjuangan. Tapi masih ya, Bobi Nasution masih PDI Perjuangan ini, Bang? Tanya Bobi lah. Semua Katanya kan tetap mau maju, dan kalau bisa tetap dari PDI Perjuangan. Itu bakal diberikan nggak oleh PDI Perjuangan, Bang? Bakal dikasih nggak? Nah, Bobi itu tanya ketua maju. umum.
Bang Adian nggak tahu ya? Gini loh, tanggal 1 nanti listrik mau naik. Lu ngomongin Bobby. Penasaran Bang, tuh netizen bawel Enggak, tuh kalau penasaran. kemudian misalnya jawaban itu kemudian bisa membuat harga barang tidak naik, ayo saya jawab. Kalau kemudian jawaban itu bisa membuat sekian banyak anak sekolah yang ketika BBM naik, listrik naik, uang kuliah naik, uang sekolahnya naik, ongkos naik dan sebagainya, dan mereka pasti tidak putus sekolah, ayo saya jawab. Problemnya kan ada persoalan besar di hadapan kita. Kenapa kemudian kita selalu persoalkan Bobby? Emang Bobby apa? Apa artinya dibandingkan sekian banyak orang yang nanti harus mengeluarkan uang lebih, pengeluarannya nambah, gajinya kagak nambah gitu loh. Ya nggak ada apa-apanya dong dibandingkan persoalan bangsa ini. Jangan dong kemudian persoalan yang sedikit demikian besar kemudian kita tutupi dan Bobby gimana bang? Gibran gimana bang? Aduh, sudahlah. Apa sudah mau move on dari keluarganya Jokowi Bang? Kita nggak pernah meninggalkan siapa-siapa. Kita yang ditinggalkan. Ini curhat Bang. Enggak, kan lu bilang move on ya. Iya. Lo yang pergi dia kok kita yang ditanya. Sudah rela dengan kepergian itu Bang? Sudah mengikhlaskan? Begini ya, ketika itu sudah sebuah keniscayaan, lo mau bikin apa? Lo mau bikin apa? Lo pernah pengalaman putus sama cowok? Pernah? Nggak ikhlas, nggak ada putus aja, mau ikhlas ke kakak. Jadi pergi. Masa lu mau kemudian merendahkan diri lu? Jangan pergi, janganlah. Jadi nggak mengharap balik lagi Bang? Nggak mengarah balik lagi tuh katanya. Ada orang bilang begini, saya tidak mau kamu pergi. Tapi kalau kamu mau meninggalkan kami, kita permudah jalannya. Cie. Kata siapa tuh ya? Kata itu di TikTok banyak tuh kayak gitu. Bang, jadi benar ya persoalannya tuh sampai hari ini kan orang-orang bilang menunggu pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dan PDIP menjawab bahwa selama ini nggak ada masalah. Pak Prabowo dengan Bu Mega tuh nggak ada masalah. Emang masalahnya apa? Dulu juga pernah berpasangan begitu kan. Masalahnya ada karena Gini. Pak Prabowo di belakang Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Itu Gini. masalahnya. Benar nggak Bang Adian? Kita melihat ada kecurangan sistematis. Prabowo yang ngelakuin, bukanlah. Emang di semua Menhan. Ada kekuatan besar yang lebih dari Menhan yang bisa melakukan itu. Dia cuma mampu menggerakkan kementeriannya saja, di luar itu tidak bisa. Terus apa problemnya? Kagak ada. Yang kita mau apa? Pelaku kecurangannya. Di balik itu semua siapa? Itu harus dibongkar. Prabowo tidak. Dia cuma bisa mengatur kementeriannya saja. Di luar kementeriannya bisa dia atur, nggak bisa. Jadi benar tidak Bang? Ini seperti ada ganjalan. Prabowo mau ketemu dengan Bu Mega karena di belakang atau di samping Pak Prabowo itu ada Pak Jokowi. Jadi Bu Mega masih melihat maksud lu Pak Prabowo bahwa- dengan Pak Presiden Jokowi itu satu paket. Apakah itu menjadi ganjalan Bang? Kalau menurut gua begini ya, Ibu Mega itu punya mata politik yang jauh lebih tajam daripada lu. Karena dia matanya diasah berkali-kali oleh sekian banyak peristiwa politik. Dia punya panca indera politik yang jauh lebih tajam dibandingkan lu dan gua. Pasti. Karena diasah oleh proses pengalaman dan sebagainya. Jadi dia akan tahu mana waktu yang terbaik. Nggak usah kita, dorong tadi, nggak usah. Izin tambang juga banyak menjadi pembicaraan publik gitu ya, sampai bermasalah dengan majalah Tempo dan sebagainya. Oke. Tapi kelihatannya tokoh atau sosok Bahlil ini diberikan peran yang agak lebih nih dengan Pak Jokowi ini. Iya. Pada saat Pak Luhut ya habis sakit dan sebagainya, Iya. agak menurun perannya sehingga dialihkan pada ini. Tapi menurut pertanyaan saya Mas, kapasitas seorang Bahlil ini layak nggak sih diberikan porsi sebesar ini? Bahlil kan bocah dibanding Pak Luhut. Oh iya. Bocah. Pak Luhut sebagai tentara, kita cek dulu sebagai jenderal, itu sudah sosok kematangan. Di dalamnya itu ada wisdom, kecenderungan menggunakan wisdom. Jadi I'm speaking for the sake of nation. Itu kira-kira ada pada Pak Luhut.
Kemudian Pak Luhut sebagai jenderal ditambah pengalaman-pengalaman dalam birokrasi selama mendampingi Presiden Jokowi. Tiba-tiba muncul bocah yang nggak tahu apa-apa. Taunya itu perilaku menyimpang itu, Bung. Itu sociologically itu deviant behavior. Perilaku menyimpang, yaitu menyimpang dari garis tradisi, menyimpang dari hukum dalam birokrasi, menyimpang dari political image dalam birokrasi. Nah, menyimpangnya untuk apa? Dia pasti makan banyak, lalu dia ingin berbagi pada organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan itu apa? Ya kita tahulah. Pasti ada NU. Apakah Muhammadiyah juga dibagi? Jadi ada dua. Oh, kalau NU dan Muhammadiyah ya, tapi ada satu lagi itu namanya HMI. Karena di sini bau busuk tentang HMI itu terasa. Ada orang yang menjadi komisaris utama. Itu ya anak HMI dulunya. Dulunya anak HMI belajar sejarah. Di Monash. Kalau kalau model, mohon maaf ini, organisasi keagamaan, kemudian ada tambang, kan tidak mungkin itu akan dikelola oleh internal dari organisasi. Pasti kerjasama dengan Taipan juga, gitu ya. Oh pasti. Pasti kan ya. Pasti Balil kan nggak gablek duit secara langsung. Terus apakah nggak tambah ambiar negara ini kayak begini, dikelola kayak begini? Menurut gosip, tapi gosip di sini harus diletakkan dalam konteks political gossip. Yang namanya political gossip itu is not just a gossip, and it is not just political. Not just a gossip, not just political. So it is something. Terserah you mau memberi makna sebagai apa. Kalau itu melibatkan tokoh HMI, orang yang bukan apa-apa, tapi karena HMI lalu menjadi komut. Lalu itu menjadi komutnya sebuah bisnis pertambangan ilegal. Bisnis pertambangan ilegal, dia menjadi komutnya dan hidupnya dimewahkan oleh situasi itu. Dimewahkan lebih lanjut karena apa yang ilegal itu beroperasi di bawah wilayah pertambangan ilegal, melibatkan orang-orang legal. Orang-orang legal itu bermain di wilayah ilegal, ya dapat duit, Bung. Yo, pertanyaan Anda tadi apa ini tidak tambah kehancuran-hancuran? Saya tidak menjawab bahwa itu jauh lebih daripada sekedar kehancuran. Saya gambarkan saja, ini usaha pertambangan, usaha ilegal bermain di bawah tambang ilegal, melibatkan orang-orang legal. Melibatkan orang-orang legal. Orang-orang legal yang mestinya bermain secara legal, tetapi turut bermain secara tidak legal. Kalau pakai term moral, itu sebutannya itu berebut harta haram dan memakan harta-harta haram, menghimpun kekayaan yang haram. Itu seperti dalil yang kemarin dulu itu kita bicarakan, yaitu dari political philosophy-nya Gandhi. The accumulation of wealth is the accumulation of sin. Itu persis. Ya, wealth-nya orang-orang kayak gini. Orang-orang yang ikut dalam organisasi. Ini apa? Kerusakan-kerusakan dengan keharaman-keharaman ini sama Balil dicoba dibungkus dengan formalisme legal, gitu ya, sehingga itu bisa menghancurkan kita. Nah, Kang, apakah ini terkait dengan imbal jasa yang Pilpres yang baru kelar kemarin ini? Karena ini kan kita tahu lah yang dimaksud Balil organisasi keagamaan mana kan sudah menjadi rahasia publik ya. Nah, apakah itu terkait dengan ucapan terima kasih atau enggak hanya itu, Bung. Imbal jasa itu udah dibayar dulu. Itu sudah ibaratnya cash and carry. Waktu itu sebelum pemilu itu sudah cash and carry. Di awal. Lalu Bahlil kurang banyak. Bahlil kan mendapat sudah banyak tapi kurang banyak. Lalu dia
tidak inginlah memakan itu sendiri. Oke. Dia tidak ingin berdosa sendiri. Kalau ada kesadaran tentang dosa, dia ingin melibatkan, barangkali melibatkan si A, si B, si C dalam organisasi ABCD. ABCD itu ada di dalam antaranya HMI karena ada tokoh-tokoh yang begitu, Bung. Yang begitu, Bung. He was nothing. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi mendapatkan posisi penting. Hanya dalam formalisme tanda tangan ini dan itu, dia ya barangkali agak kebetulan tidak tanda tangan. Dia formilnya tidak salah, tapi tidak salah secara formil bukan berarti tidak salah, Bung. Secara etis itu kesalahan itu besar. Secara moral kesalahan itu besar. Secara politik kesalahan itu lebih besar lagi. Jadi janganlah bangga punya duit banyak tidak ketahuan. Tidak ketahuan itu oleh sistem hukum yang mandul, sistem hukum yang tidak adil kepada keadilan. Bahlil itu berbuat dalam citra dirinya itu menciptakan keadilan. Semua makan, ya enggak, itu keadilan yang tidak pada tempatnya. Keadilan buta, keadilan ngawur, keadilan keserakahan. Kang, terakhir Kang, apakah rivalitas Bahlil dengan Luhut ini terkait dengan rencana suksesi di Partai Golkar? Karena dua-duanya kan kader Golkar nih yang digadang-gadang. Dulu sempat Luhut itu ingin memajukan Bahlil untuk menggantikan Erlangga, tapi akhirnya digantikan. Tapi sekarang kayaknya Pak Luhut tidak lagi satu barisan dengan Bahlil gitu. Ada kaitannya nggak sih dengan suksesi Partai Golkar? Saya tidak ahli. Saya tidak ahli melihat itu dan memberi jawaban itu. Jadi daripada menjawab tidak akurat, saya ngomongkan ini aja, Bung, barang yang pasti. Ini bagian dari dongeng klasik. Woi. Antara Iya, Luhut Binsar Panjaitan adalah orang yang sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi di 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya seperti Luhut Binsar Panjaitan itu adalah penasihat Presiden. Bahkan bisa dibilang bahwa dia seperti Perdana Menterinya Indonesia. Ya. Kalau ada tugas-tugas negara yang dianggap itu berat, maka ditangani oleh Luhut Binsar Panjaitan. Ada banyak persoalan yang diselesaikan oleh Luhut, dan itu berkat dari kemampuannya untuk memanage dan mengambil keputusannya. Nah sekarang Luhut vs Bahlil, adu mulut soal tambang, dan ini adalah penjelasan dari Bahlil. Coba kita lihat teman-teman. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia angkat suara perihal isu yang beredar menyebutkan dirinya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan sempat berdebat saat rapat terbatas di Istana Presiden. Bahlil dikabarkan berdebat dengan Menko Marves Luhut saat membahas revisi peraturan pemerintah PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara minerba. Bahlil dengan tegas menangkis isu adu mulut antara dirinya dengan Menko Marves Luhut. Dia menegaskan tidak ada perdebatan saat ratas berlangsung. Bahlil menyebutkan bahwa hal tersebut hanya perbedaan cara pandang saja. Nggak ada perdebatan, tangkis Bahlil saat ditanyakan oleh wartawannya antara dia dengan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Investasi Jakarta Senin 18 Mei ke 18 April
Maret ya. Oke, 18 Maret 2024. Adapun perdebatan yang disinyalir terjadi itu perihal ide Bahlil yang hendak melibatkan organisasi masyarakat ormas untuk bisa diberikan izin usaha pertambangan. Ini bahaya ini. Apa sih urusannya ormas-ormas organisasi masyarakat yang diberi izin untuk masuk ke sana mengendalikan pertambangan IUP yang diusulkan untuk dicabut. Hal itu disinyalir didorong oleh Bahlil untuk bisa masuk dalam revisi peraturan Presiden 96 2021. Nggak ada perdebatan soal cara pandang saja, nggak ada perdebatan jawab Bahlil saat dikonfirmasi, perdebatan perihal ormas yang diusulkan mendapatkan IUP. Dia justru menganalogikan yang sebenarnya terjadi antara dia dengan Menko Marves Luhut adalah perbedaan cara pandang, bab persimpangan jalan. Kemudian Bahlil menegaskan bahwa dirinya dengan Luhut baik-baik saja. Ada yang beda kalau bertemu di jalan. Kalau contoh ke Bundaran HI, Anda lurus, ada belok. Ya, ada lurus dan ada belok. Saya sama Pak Luhut baik-baik saja, tandasnya. Adapun perihal usulan agar ormas bisa diberikan IUP, menurutnya sebagai bentuk pemerataan pembagian kepemilikan tambang dengan masyarakat lokal di daerah lokasi tambang berbeda. Bahlil mengungkapkan IUP yang direncanakannya akan diberikan pada ormas tersebut merupakan IUP yang sudah diperintahkan untuk dicabut oleh Presiden RI Joko Widodo. Setidaknya ada sebanyak 2,78 IUP yang diusulkan untuk dicabut. Izin tambang Freeport pasca 2041 akan diperpanjang. Ini alasannya sebelumnya. Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas mengenai revisi peraturan pemerintah PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di Istana Negara pada Rabu 13 Maret 2024. Terpantau Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arief Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Para menteri mulai tiba di istana sekitar pukul 9.30 WIB. Usai rapat, beberapa menteri masih irit bicara mengenai hasil atau arahan yang diberikan Presiden Jokowi, namun Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintahan masih membahas revisi PP nomor 96 2021 tersebut. Masih dimatengin ya, katanya begitu. Oke, teman-teman, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini ya. Ini udah kan? Oke, udah beres. Oke. Ini ada berita lagi yang nanti kita akan tampilkan ya. Kita akan rekam lagi, ada berita yang juga
perlu untuk kita sebarluaskan. Belum ini.